Halo Sobat Medicine sekalian, kali ini saya akan memperkenalkan sistem baru kami, yaitu Medicine Lab khusus untuk laboratorium. Medicine Lab ini sudah kami sediakan fitur-fitur khusus untuk di laboratorium kimia klinik ataupun nanti kimia lingkungan, parasitologi ataupun yang lainnya. Baik, kita akan mulai dari fitur-fitur master datanya terlebih dahulu. Jadi nanti untuk master datanya ini sudah kita bedakan antara lab medis dan juga lab lingkungan, ataupun nanti untuk mikrobiologi dia akan masuk ke bagian di lab lingkungan. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama di lab medis. Bedanya apa? Saat ini di lab medis kita sudah sediakan untuk rentang umurnya. Jadi nanti kalau memang ada nilai rujukan sesuai dengan umur si pasien, maka nanti tinggal diinputkan saja di sini untuk rentang umur. Jadi ketika nanti pasien masuk, kita inputkan tanggal lahirnya, lalu kita inputkan jenis kelaminnya, maka nanti dia akan otomatis mengambil nilai rujukannya sesuai dengan nilai rujukan yang ada di minimal dan maksimal untuk gendernya, beserta nanti kalau kita inputkan di umurnya pun sama seperti itu. Misalnya dari umur 1 sampai 7 bulan dengan jenis kelamin laki-laki, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, nanti akan otomatis menyesuaikan dengan data ini. Seperti itu. Jadi tidak semua nilai rujukan akan muncul di hasil surat. Baik, selain itu pun nanti di sini sudah kita bisa sediakan turunannya. Jadi kalau memang ada tindakan paketan atau ada tindakan indukan itu nanti tinggal kita atur saja, tinggal kita sesuaikan turunannya apa saja, seperti itu. Susunannya pun nanti sudah bisa disesuaikan, tinggal kita drag agar bisa menyesuaikan dengan data yang keluar dari hasil di alatnya, seperti itu. Atau kalau memang mau lebih aman lagi, Bapak Ibu semua sudah bisa melakukan interfacing alat untuk khususnya untuk alat-alat yang memang pemeriksaan darah, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita ada di bagian lab lingkungan. Lab lingkungan ini nanti sama seperti tadi ya, ini sudah bisa kita sediakan turunannya, atau memang kalau memang ada tindakan di mikrobiologi itu nanti dia masuk ke bagian lab lingkungan. Kenapa? Karena di sini sudah kita bisa checklist untuk uji biotika. Fungsinya apa? Ketika memang nanti ada bakteri yang ditemukan pada sampel tersebut, nanti bisa langsung kita lakukan pemeriksaan uji biotika secara langsung. Jadi nanti antibiotiknya ini sudah bisa kita inputkan di bagian ini. Oke. Kurang lebih sama nanti di sini sudah bisa kita inputkan paketan ataupun memang nanti ada panel-panel seperti fisika, kimia seperti itu ya. Nanti sudah otomatis bisa kita mapping di bagian master lingkungannya. Begitupun dengan baku mutu. Jadi baku mutu ini apa? Baku mutu ini nanti ketika ada nilai rujukannya atau batas di bagian lab lingkungan yang menyesuaikan dengan baku mutu, maka nanti dia akan otomatis menyesuaikan nilai rujuk ataupun batas syaratnya, seperti itu. Begitupun dengan satuan dan metodenya. Ketika nanti kita pilih di baku mutunya, dia akan menyesuaikan dengan nilai batas ataupun nanti untuk metode dan satuannya. Baik, itu kurang lebih untuk di bagian master datanya. Selanjutnya apa? Selanjutnya nanti ketika untuk pelayanannya, saat ini kita sudah sesuaikan juga di bagian LIS, sudah kita sesuaikan dengan flow yang memang dibutuhkan di lapangan. Jadi ketika nanti di bagian pendaftaran ini cukup dinamis ya. Mulai dari si pasiennya ini bawa sampel atau tidak, atau mungkin nanti sampelnya ini bayar langsung atau tidak, atau di satu pasien ada 2 pemeriksaan, satu masuk ke bagian hematologi, satu lagi masuk serologi, sedangkan dokter yang melakukan validasinya beda, itu nanti sudah bisa disesuaikan. Kita akan perlihatkan yang pertama di sini ada cari pasien. Untuk pasien-pasien yang sudah pernah berkunjung ini tinggal kita cari saja namanya di sini. Atau apabila memang sudah ada data nomor asuransi ataupun BPJS, bisa kita ketikkan nomor BPJS-nya juga ya, dan juga KTP. Apabila pasiennya pasien baru, nanti di sini kita klik pendaftaran pasiennya. Ini untuk pasien yang manusia dan ini untuk yang badan usaha. Baik. Apakah seluruh datanya wajib diisi? Tentu tidak. Nanti di sini ada beberapa data yang kita mandatorykan seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Itu yang paling wajib.
Tapi kami sarankan juga nomor telepon dan juga NIK diisi. NIK ini fungsinya untuk mengirimkan data ke satu set. Sedangkan untuk nomor telepon ini nanti kita ada salah satu fitur ketika hasilnya sudah keluar bisa kita kirim by WhatsApp. Jadi hasilnya tidak perlu lagi kita print secara langsung. Baik, kalau datanya sudah diinputkan, kita klik simpan di sini. Setelah disimpan, nanti dia akan otomatis bisa kita cari datanya. Di sini kita inputkan datanya, kita inputkan nama pasiennya, lalu di sini kita masukkan penjamin. Pasien ini apakah nanti umum, BPJS, atau mungkin kalau memang ada instansi asuransi yang lain bekerja sama, itu bisa kita inputkan juga ya di bagian master datanya. Baik, di sini sekali lagi dokternya bisa kita sesuaikan. Kalau memang di lab kita hanya ada satu dokter, maka nanti bisa dipilih di sini langsung. Tapi kalau memang sekali lagi per masing-masing unit ini nanti dokternya berbeda, maka nanti bisa kita aktifkan di sini untuk validasi dokter yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya di sini kita masukkan tindakan lab. Tindakan lab ini untuk apa? Untuk kita inputkan tindakan apa saja yang mau dilakukan oleh si pasien. Misalnya kita ambil di mikrobiologinya dan juga kita ambil di serologi ya, di 2 titik. Oke, di sini sekali lagi pendaftarannya cukup dinamis kalau memang pasiennya ternyata bawa sampel langsung atau sampelnya sudah ada. Maka tinggal kita klik sampel, kita inputkan sampelnya di sini, data-datanya di sampel, lokasi pengambilan dan yang lain-lainnya. Titiknya juga pengirim sampelnya atau pengirim nama dokter pengirimnya ya, bisa dimasukkan di sini, kita klik simpan. Setelah disimpan, kita masuk kembali ke pemeriksaan. Di sini kita klik sampel sudah diambil. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita klik tambah sampel saja. Sampel yang tadi sudah kita inputkan, tinggal kita checklist. Kita klik tambah. Selanjutnya, kalau memang kondisinya dalam satu tindakan ini ada 2 sampel, maka tadi di bagian form sampelnya kita inputkan sampelnya dua-duanya, setelah itu baru kita inputkan 2 sampel ini di dalam satu tindakannya. Atau mungkin sebaliknya dalam satu sampel ada 2 tindakan, maka sampel yang sudah kita inputkan di atas tadi ini bisa diklik kembali di tindakan yang bawahnya. Jadi nanti di sini terbaca oleh teman-teman di analisisnya, mikrobiologi ada 2 sampel yang masuk dengan tindakan yang sama. Juga nanti di sini ada di serologinya ada satu tindakan yang masuk dengan satu sampel yang sama dengan sampel yang di mikrobiologi. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Apabila memang sampelnya sudah diambil. Nah, kalau validasi dokter berbeda bagaimana? Ini nanti tinggal kita inputkan saja dokternya di sini, tinggal kita rubah. Tapi sekali lagi kalau memang nanti kondisinya sama dokternya ini tidak perlu diaktifkan. Fitur selanjutnya di bagian pendaftaran ini sudah bisa print langsung untuk labelnya seperti ini. Jadi nanti tinggal kita print, dia otomatis menyesuaikan dengan print yang ada di lapangan, khususnya untuk print label ya. Jadi nanti sudah bisa kita tempelkan langsung labelnya ke tabung sampel ataupun ke sampel yang tersedia. Baik, selain itu nanti sekali lagi kita sudah ada fitur bayar sekarang ataupun bayar nanti. Bedanya apa? Bedanya nanti kalau kondisi ini kita nonaktifkan, lalu di sini kita klik proses submit, maka pasien akan otomatis masuk ke antrian, tidak masuk ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, kalau ini kita aktifkan, dia bayar dulu di kasir dengan biaya yang sudah tertera, yang sudah kita mapping di master datanya. Ketika kasir klik pembayaran selesai, baru dia masuk ke antrian di analisnya. Seperti itu. Begitupun nanti ketika kondisinya misalnya ada sampel yang belum diambil, pasiennya bayar nanti. Nah, ketika kita klik proses submit, maka dia masuk ke antrian sampel. Kalau kita bayar sekarang, dia masuk ke kasir, setelah kasir klik pembayaran, dia masuk antrian sampel, seperti itu. Jadi nanti sudah sedinamis itu ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, apakah nanti si pasien ini langsung dioper ke tim analis, ataupun nanti ke bagian tim samplingnya, atau ke bagian kasir terlebih dahulu, itu sudah bisa dilakukan. Baik, kalau memang sampelnya belum diambil, nanti si pasien sekali lagi masuk antrian sampel di sini ya. Ini tinggal kita bisa ambil pasien lama ya. Baik. Di sini nanti tim sampling sudah bisa lihat pasien-pasien yang belum ada sampelnya. Tinggal diklik proses ambil sampel, di sini ada inform consent. Nanti bisa diisikan inform consentnya di sini, tanda tangan pasien langsung, lalu diklik simpan dan juga di print. Seperti itu ya. Ini coba kita isi sendiri. Nah, kita isi dummy dulu ya. Oh, pasien belum tanda tangan, baik.
Nah, nanti dia akan otomatis melakukan print seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah ada inform consent, di sini nanti teman-teman sampling sudah bisa isi jenis sampelnya apa saja. Lokasi pengambilannya di mana. Khawatirnya apa? Khawatirnya memang ada lab case day sama dengan puskesmas misalnya ya. Nah, nanti di sini bisa dimasukkan nama puskesmasnya. Agar apa? Agar ketika nanti kita tarik data, itu sudah bisa kita ambil. Kita ingin lihat per puskesmas ini, per hari ini puskesmas ini pasiennya ada berapa, atau mungkin nanti ingin kita kirim laporannya untuk puskesmas tersebut, maka nanti tinggal diinputkan saja, seperti itu. Kalau sudah, nanti tinggal diklik kirim sampel ke lab. Kalau sudah kita kirim sampel ke lab, maka si pasien ini data-datanya akan otomatis pindah ke antrian. Nah, untuk role-nya ini pun nanti bisa kita atur. Misalnya teman-teman di antrian sampel hanya lihat antrian sampel aja, nggak bisa lihat antrian di lab-nya, ataupun di list verifikatornya, ataupun validatornya ya. Agar flow-nya ini memang betul dilakukan per masing-masing petugasnya. Selain untuk keamanan data, nanti pun di record hasilnya, setiap nakes ini akan otomatis ter-record namanya menyesuaikan dengan akun yang digunakan. Jadi misalnya satu orang nih yang klik selesai, klik selesai, klik selesai, pakai satu akun saja, maka nanti di hasilnya maka yang terikut hanya nama akun tersebut saja, seperti itu. Selain di role di sini pun nanti untuk kategori ini, untuk masing-masing tindakannya, untuk masing-masing unitnya itu sudah bisa kita mapping ya. Jadi misalkan ada si A, dia hanya di bagian mikrobiologi, maka ketika dia login, di sini akan otomatis langsung mikrobiologi, seperti itu. Oke, coba kita ambil pasiennya dari antrian. Ini kita klik pelayanan lab. Nah, di sini nanti ada beberapa form ya. Ini bisa dikosongkan untuk keluhan dan diagnosa. Ini sebetulnya fungsinya untuk pengiriman data ke BPJS dan juga ke Satu Sehat ya. Di sini nanti kita masukkan untuk hasilnya. Nah, untuk baku mutu, kalau memang nanti dari kimia lingkungan normalnya untuk baku mutu ini bisa diklik di sini baku mutunya kita pilih saja. Maka nanti dia akan otomatis menyesuaikan untuk nilai rujukan, satuan dan juga metodenya seperti itu. Kalau sudah diisi hasilnya di sini, selanjutnya nanti tinggal kita arahkan saja kirim ke verifikator. Kalau teman-teman di analisis sudah kirim ke verifikator, nanti verifikator cek sama kurang lebih ya, dicek di antriannya. Setelah itu nanti di sini teman-teman verifikator sudah bisa lihat hasil yang tadi diisikan. Ini nanti bisa berwarna merah ya apabila memang tidak sesuai dengan nilai rujukan, atau bisa juga kita berikan tanda dengan tanda bintang seperti itu. Kalau kita beri tanda bintang nanti dia otomatis berwarna merah. Ini pun sudah bisa kita bold, italic dan yang lain-lainnya ya. Agar apa? Agar nanti bisa menyesuaikan dengan hasil yang keluar. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik kirim proses ke validator untuk dicek oleh teman-teman di bagian validatornya. Bedanya untuk validator ini tadi ya, kalau memang ada pasien yang dari 2 unit terpisah tadi ya, di bagian verifikator ini tetap terpisah di masing-masing unit, tapi ketika masuk ke validator dia akan otomatis menyesuaikan dengan dokternya saja, bukan unitnya. Jadi misalnya ada satu dokter yang bisa cek di hema dan di juga serologi, maka ketika nanti kita pilih, si dokter ini sudah bisa melihat hasil dari 2 lab tersebut, seperti itu. Menyesuaikan dengan nama yang diarahkan tadi ketika pendaftaran. Yang tidak bisa dilihat adalah, nama pasien yang diarahkan ke dokter yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Jadi kalau memang nanti satu dokter ini, bisa cek di 2 lab, dia otomatis bisa melihat hasil yang sudah diberikan. Oke, baik. Nah, nanti seperti ini ya. Ini kita klik di pelayanannya, nanti di sini dokter sudah bisa lihat pemeriksaan yang dan juga hasil yang dilakukan, hasil eksploitasinya bisa diisi di sini, begitupun dengan diagnosa nanti bisa isi di sini oleh dokter ya. Kalau sudah selesai nanti tinggal klik untuk validasi. Kalau sudah diklik validasi nanti sini notifikasi apakah proses sudah selesai gitu ya. Di sini bisa diklik oke. Bedanya apa? Bedanya di sini ada validasi dan proses kasir. Nah, kalau memang kondisinya flow-nya dari pendaftaran itu bayarnya nanti, tapi pasiennya masih menunggu. Jadi hasilnya keluar pasien baru bayar. Maka teman-teman di validasi bisa diklik validasi dan proses kasir. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan SOP yang ada di lapangan. Tapi kalau kondisinya yang bayar nanti ini masuk piutang, ditagihnya dikirim voice penagihan, baru mereka datang atau transfer, kita kirim hasilnya. Maka kita klik saja validasi, tidak langsung validasi dan proses kasir seperti itu. Kalau sudah masuk di validasi, maka nanti hasilnya akan keluar di menu hasil di sini ya.
Ini nanti bisa di-print ataupun dikirim by WhatsApp untuk hasilnya. Apabila mau kita kirim by WhatsApp, nanti di sini sudah ada tombol untuk kirim WA. Nah, nanti customer ini akan otomatis mendapatkan chat seperti ini. Jadi teman-teman pasien ini ataupun customer ya, ini nanti bisa klik link yang ada di pesannya. Ketika diklik, maka nanti dia akan otomatis muncul seperti ini. Jadi si pasien harus masukkan kode akses terlebih dahulu. Kode aksesnya juga kita buat unik, 3 tanggal lahir ataupun nomor rekam medis agar menjaga keamanan data pasien ya. Ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini, tinggal diklik download hasil, maka dia akan otomatis bisa mengambil hasilnya seperti ini. Oke. Nah, seperti tadi saya sampaikan, untuk hasilnya bagaimana? Untuk hasilnya nanti di sini setiap petugasnya akan otomatis terrekap. Misalnya tadi ada petugas A yang login di bagian analisis, maka di sini akan otomatis namanya petugas A. Begitupun diverifikasi dan juga untuk validasinya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk fitur yang ada di sistem Medicine Lab untuk prosesnya. Untuk laporannya nanti bagaimana? Untuk laporan kita sudah cukup lengkap. Kalau memang ada laporan-laporan yang dirasa kurang belum sesuai bisa disampaikan saja. Dan begitupun kita sudah ada dashboard LIS ya. Jadi selain nanti report yang bisa kita download dalam bentuk PDF ataupun Excel, nanti bisa kita cek juga untuk grafiknya di bagian dashboard ini. Misalnya kita ingin lihat dari 1 Januari sampai tanggal 5 Februari ini untuk TAT-nya. Jadi di sini sudah ada TAT-nya. Begitupun untuk rata-rata waktu proses di masing-masing layanannya. Jadi nanti untuk manajemen ataupun untuk stakeholder sudah bisa cek, oh ini kita lama di mana nih? Misalnya lama di proses lab. Oh berarti di proses lab ini harus kita analisis lagi kenapa bisa lama, apakah memang mesinnya yang bermasalah atau memang ada perangkat yang error, seperti itu ya. Jadi nanti semuanya sudah bisa dicek di sini. Begitupun apabila kita ingin tracking pasiennya, misalnya ada pasien yang datang di tanggal 5, tanggalnya tinggal kita sesuaikan saja, 5 Januari misalnya. Lalu bertanya, hasilnya sudah sampai mana prosesnya? Kok belum selesai-selesai misalnya. Nanti tinggal kita cek, oh untuk di pasien ini baru sampai proses sampel nih, apakah memang di sampelnya bermasalah di tim samplingnya atau bagaimana, itu nanti bisa dievaluasi kembali. Atau misalnya masih ada di proses analisis lab, tinggal kita hubungi tim proses analisis lab, kenapa pasien tersebut belum juga selesai, apakah memang ada alat yang bermasalah, nanti bisa di-tracking di sini. Nah, ini pun nanti bisa kita integrasikan dengan apa, dengan website, seperti itu. Jadi nanti kalau memang lab mitra medicine ini sudah punya website tersendiri, ini nanti bisa kita masukkan. Jadi si pasien sudah bisa men-tracking prosesnya sampai mana. Ini kurang lebih sama kalau kita cari paket ya, misal kita kirim barang dari instansi ataupun dari perusahaan jasa pengiriman paket, itu kita masukkan nomor resinya, nah itu kurang lebih nanti seperti itu. Jadi bisa kita tracking si tindakan ini sudah sampai proses mana dan kapan selesainya, seperti itu ya. Baik, itu saja kurang lebih fitur-fitur dan modul yang ada di Medicine Lab. Kalau memang berminat silakan hubungi kami untuk kami adakan demo secara langsung. Terima kasih banyak.